Solidarity Forever. Di sini saya Ramdan Herwandi akan berbincang-bincang bersama salah satu rekan sekaligus narasumber. Berikut juga teman mahasiswa di Politeknik Sukabumi. Nah, saudara saya ini atau rekan saya ini merupakan tenaga pengajar di salah satu SMK ataupun sekolah menengah kejuruan di daerah Sukabumi. Untuk itu, untuk langsung saja kita ke pembahasannya, mari kita undang narasumber sekaligus teman saya dan rekan mahasiswa saya. Ini dia Aris Supriyatna. Silakan masuk teman-teman. Oke. Gimana kabarnya? Jargon dulu dong. Salam Solidarity Forever. Gimana kabarnya, Mas Ari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di sini teman-teman pada pada belum kenal mungkin ya. Siapa sih yang saya undang dan siapa sih narasumber yang saya hadirkan di malam hari ini? Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Supriyatna. Saya adalah salah satu mahasiswa Politeknik Sukabumi. Alhamdulillah sekarang kita semester 6 ya. Ya, di proyek di mahasiswa tingkat 3 untuk di level Politeknik Sukabumi. Gimana tugas akhirnya, Mas? Lancar sejauh ini? Alhamdulillah progres kita. Terus berproses. Oke. Semoga bimbingannya lancar, terus materinya support, kita sesuai juga sesuai dengan target juga, tidak kurang, tidak lebih ya. Tidak apalagi perpanjangan yang kita tidak harapkan seperti itu. Jangan sampai ada penambahan semester lah. Iya ya. Semoga juga memang dipermudah jalan rezekinya, semoga juga memang dipermudah dalam pembuatan ataupun proses dalam mengerjakan tugas akhirnya ini. Amin lah. Nah, di sini saya akan menyinggung gimana, Mas? Pertanyaan-pertanyaan. Kita akan flashback terlebih dahulu ya tentang bagaimana kita begitu kita itu begitu adaptasi di tahun 2020 yang pas kita aktif-aktifnya itu terjadilah suatu bencana ataupun wabah, yaitu virus corona. Nah, di sini juga dampak ataupun saya ingin bertanya gitu kan, apalagi Mas Ari ini adalah seorang tenaga pengajar di dunia pendidikan salah satu sekolah tinggi menengah kejuruan. Nah, yang pertama itu yang akan saya tanyakan itu apa dampak yang sangat terasa dan signifikan terhadap pengaruh COVID ini gitu, khususnya di dunia pendidikan sekolah itu sendiri gitu. Bagaimana? Oke, baik. Dampak daripada COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa besar ya. Oh, sangat terasa. Siapapun, elemen manapun itu pasti merasakan. Apalagi kita yang di zaman-zaman itu tuh masih pada aktif-aktifnya, semua itu dibatasi. Sangat-sangat ibaratnya adaptasi yang sangat luar biasa. Oke, mungkin salah satu faktor ya yang luar biasa itu dari mulai kita sebagai pendidik juga. Yang pertama itu adaptasi dari jam mengajar. Oh iya sih, jelas betul. Dan yang lainnya. Itu terutama jam mengajar itu kita terbatas dan dibatasi ya. Pastinya. Ya, karena salah satunya kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas normal seperti biasa. Oh, tentu. Dari jam mengajar juga kita dibatasi gitu. Asalnya misalkan satu hari itu dari jam 7.15 sampai jam 3 itu normalnya. Normal pembelajaran luring atau offline. Oh iya. Sebelum COVID. Ya, sebelum COVID. Untuk ketika COVID itu kita dibatasi mungkin dari jam 8 kita mulai sampai jam 12 siang saja. Itu pun dilaksanakan secara daring. Oh, bagi Zoom. Aplikasi, ya. Oh iya. Ada Zoom, ada WA Group, ada Google. Intinya itu daring ya. Pembelajaran secara online seperti itu. Tidak tatap muka seperti itu. Itu kalau misalkan di jam pembelajaran itu normal. Kayak misalkan kita sekolah ya dari sama gitu, tidak ada perubahan untuk hari sekolah. Untuk hari sekolah kita menyesuaikan yang dengan apa yang dijadwalkan oleh bagian kurikulum. Ya, terutama yang pasti ya dari mulai pembelajaran terus penjadwalan juga itu kita batasi
sesuai dengan kurikulum COVID-19. Itu Oh, ada khusus oke, oke. untuk COVID. Siap. Mungkin itu ya untuk di dunia pendidikan yang Mas Ari rasakan ini. Lalu di sini saya akan menanyakan terhadap dampak yang terasa pengaruh dari COVID-19 tentunya, khususnya di dunia pendidikan tingkat perguruan tinggi yang kita alami lah pas kita tuh tahun 2020 itu baru masuk ya Baru sebenarnya. masuk ya. Nah, Kita baru masuk banget. kita baru masuk sudah dihajar COVID kan, kita itu Luar biasa. sangat inilah. Nah, itu bagaimana tuh, Mas? Ya tidak jauh beda lah sama ketika saya bekerja di dunia pendidikan Ya. dan juga saya juga studi gitu Ya, di betul. dunia, perkuliahan. Kita juga ya lumayan merasakan lah kita Jelas. dampak daripada Betul, COVID ini. betul. Karena memang pada saat itu kita semua kayak pendaftaran secara online Ya. tentunya. Pembelajaran juga kita online, seharusnya Iya. kita itu praktik. Misalkan Iya. pembelajaran praktik, Betul. ya kita mau tidak mau kita harus belajar dari rumah, Iya, betul. belajar dari YouTube, Iya. hanya seperti itu. Betul. Apa yang disampaikan dosen, ya kita secara mandiri aja. Ya, gitu. karena pada dasarnya ketika pembelajaran daring itu yang saya rasakan mungkin ya semua orang tuh tidak sama, akan tapi daya tangkap seseorang itu akan berbeda. Nah, gitu. Kita mungkin ngerti, teman-teman kita yang lain belum tentu gitu Iya, kan. gitu. Secara pemahaman ataupun apa juga memang sangat-sangat terbatas ya Mas. Iya. Apalagi kita seorang akademis, apalagi di praktisi gitu. Khususnya di teknik mesin itu kebanyakan untuk tingkat diploma 3 itu khususnya lebih ke banyak praktek gitu. Apalagi pertama-tama kita ada kerja bangku kan, Ya. teknik gambar juga kita basic lah, basic di pembasikan itu kan jurusan kita teknik mesin. malah lagi COVID-nya gitu sangat terbatas. Tapi memang itu semua menyesuaikan ya. Ya. Seiring berjalannya waktu semester dari semester kita itu sangat signifikan gitu. Tidak, maksudnya saya juga apresiasi terhadap pihak lembaga karena memang tetap menyediakan walaupun sedang dalam keadaan COVID gitu. Ya. Tapi disclaimer ya teman-teman, di sini kita pas COVID juga itu tidak luput yang namanya kayak sedia masker, tidak lepas masker, tidak Itu lepas hal yang paling prokes penting lah. ya, protokol kesehatan. protokol kesehatan itu kita sangat menjaga. Ya. Nah, oke. Ada tambahan lagi Mas tadi tentang itu, tentang di dampak terhadap di perguruan tinggi itu. Ya mungkin seperti yang Bang Ramdan menjelaskan tadi Ya. ya. Salah satunya ya kita harus berusaha beradaptasi lah dengan pembiasaan baru ya. Betul. Itu salah satu pembiasaan baru. Iya, betul. Sebelumnya yang kita tidak pernah ekspektasikan ya, gitu. Belum pernah Ini, kita alami, betul, belum kita betul. bayangkan ya, Ya. akan terjadi hal seperti itu. Karena itu ada suatu bencana juga Ya, kali ya. luar biasa. Merupakan wabah virus yang secara besar-besaran mewabah luas sampai ke pelosok-pelosok kampung pun sampai gitu, Mas. Nah, di sini untuk kita next aja pertanyaannya, boleh. Di sini di sini saya akan lebih sensitif terhadap dampak negatif COVID ya. Dampak negatif COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Itu baik dari mulai sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Itu bagaimana tanggapannya Mas Ari? Oke, mungkin untuk dampak negatif ada beberapa hal yang memang kita luar biasa itu dampak negatifnya. Iya, Salah betul. satunya di dunia pendidikan ya, salah satunya saya juga sebagai pengajar juga. Betul. Di dunia pendidikan itu luar biasa, dari mulai mungkin terasanya itu setelah dampak COVID itu Iya, selesai. memang betul. Ya, sekarang Ya. mungkin dari kurang lebih 2 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun. Tahun kita dilanda COVID dan pembelajaran di rumah. Betul, tentunya. Ada beberapa hal yang luar biasa ketika mulai Ya. kita adakan pembelajaran luring lagi Betul. atau tatap muka lagi. Ya. Yang pertama mungkin dari segi kebiasaan. Kebiasaan mungkin dari rumah biasanya bangun jam 9 Iya. siang ya. Kalau normal kan untuk sekolah yang saya kerja gitu. Iya. Gimana, Mas? Kita mulai mulai masuk itu 6.30. 6.30, iya. Ya, sampai jam 2.15-an lah. 2.15. Itu 2.15 itu normatifnya, Iya, normalnya iya, gitu. normal. Ketika daring mungkin mereka adaptasinya luar biasa gitu. Biasanya dia bangun jam 9 Iya. harus kembali normal lagi jam Iya, 6.30 luar biasa. Agak sedikit pembiasaan yang lebih berat gitu ya. Iya gitu. Terus Kalau- dari gimana? segi
kedisiplinan juga kan. Oh. Kedisiplinan juga, wah luar biasa itu. Kita harus beradaptasi, harus ekstra lagi mengawal dari Betul, awal, dari betul. awal. Gitu. Ibaratnya harus bisa mencetak gimana Iya. generasi yang baru ini Iya. akan terpupuk secara gimana ya? Karena transisi Mas ya. Transisi luar Transisi biasa. yang dari peralihan kita tuh 2 kali peralihan kalau nggak salah. Pertama dari sebelum COVID Iya. ke COVID. Nah, justru yang berat ini dari COVID untuk keluar COVID gitu. Betul. Nah, itu yang lebih berat yang itu. luar biasa itu ya. Gimana cara Tantangan kita- bagi nah, seorang pasti. pengajar. Ya. Pasti. Tantangan seorang pengajar untuk memulihkan atau mengembalikan lah Iya. kebiasaan dulu yang luar biasa baik ya. Pasti. Kembali normal kembali itu sangat luar biasa perjuangannya ya. Pasti Mas. Terus Karena kita juga yang kita rasakan ya, Hmm. yang kita rasakan di di dunia perguruan Hmm. tinggi, memang ada beberapa hal yang ada yang beberapa hal yang tidak berjalan seperti Ya. itu. Karena mungkin pertama itu kan dibatasi juga, keduanya memang karena tingkat keaktifannya kurang kan, Ya. karena dibatasi itu. Mungkin ketika memang kita sangat-sangat aktif itu akan terus menerus Mas. Ya. Tapi ketika memang kita semua dibatasi kan semua bingung gitu. Kita saja yang di dunia perguruan tinggi seperti itu, gimana adik-adik kita gitu kan. Ya. Nah, justru yang saya khawatir itu generasi-generasi sekarang yang memang yang alhamdulillah sekarang sudah mulai keluar dari zona COVID tersebut, kita itu mulai beradaptasi lagi, pembentukan lagi gitu kan. Nah, itu ya yang perlu jadi PR penting tuh itu sebetulnya. Itu salah satu PR bagi seorang pendidik dan Ya, lembaga juga. pastinya. Itu Karena sangat terasa sekali. mengatur sistem dari nol dari awal untuk apa? Memulihkan lah kebiasaan-kebiasaan jelas. pas masa Covid. Ya. Itu luar biasa perjuangannya. Karena ya sangat terasa sekali sebetulnya. Betul. Dari segi sebetulnya tidak hanya dunia pendidikan ya. Cuman mungkin kebetulan yang kita bahas di dunia pendidikan. Ya. Banyak hal seperti hanya di ekonomi juga kan. Ya salah satunya ekonomi Pasti juga mempengaruhi. kita juga banyak berita yang kita dengar bahwa memang pabrik ataupun industri banyak yang gulung tikar karena memang tersendat di biaya mungkin ya, karena memang karyawan harus digaji dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya banyak industri yang tutup gitu. Ya, banyak sekali. Kayak gitu, Mas. Oke. Mungkin ada tambahan lagi tidak? Cukup, Oh, mungkin lanjutan. kita next ya ke pertanyaan berikutnya. Ini merupakan pertanyaan saya itu, apa yang menjadi pembeda gitu? Apa yang menjadi pembeda atau pembanding dari generasi sebelum COVID, nah yang sudah kita bahas tadi, dan sesudah COVID itu? Karena yang saya lihat dan saya analisa seperti yang terlihat di pandangan fisik gitu, kasat mata, itu tuh memang ada beberapa hal perbedaan ya. Karena saya juga melihat di dunia pendidikan yang adik saya jalani gitu, karena ya memang kurang efektif. Jelas pasti ada perbedaannya, dan itu pun sangat sangat melekat pasti perbedaan itu tuh. Ya. Bisa jadi bahwa memang si generasi COVID ini adalah pembeda gitu dari suatu generasi yang memang entah itu perubahan generasi, entah itu generasi baru gitu Mas. Nah, yang mau Mas Ari tambahkan itu seperti apa? Menurut sudut pandang Mas Ari dan sepengalaman Mas Ari di dunia pendidikan itu seperti apa? Oke, mungkin ada salah satu pembeda ya. Karena ketika semasa Covid itu kita dibiasakan untuk daring. Ya, betul. Dibiasakan daring, jadi segala sesuatu itu segala online ya. Iya. Menggunakan Memang, aplikasi ya. dan sebagai aplikasi-aplikasi yang menunjang pendidikan. Betul. Mempermudah ya, media yang mempermudah. Dan sampai sekarang itu mungkin dampak positif lah dari Dampak COVID positif. yang kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil untuk sekolah-sekolah mulai mengaktifkan secara online, dan misalkan sistem pada sekolah tersebut itu menggunakan online. Seperti kayak PPDB dan yang lainnya Ya, itu serba itu salah online satu ya. sekarang, Iya, betul. Dari sekolah juga, alhamdulillah sekolah kita juga, sekolah saya Ya. yang saya kerja di sana. Sekarang gitu ya. Ya, kita menggunakan aplikasi segala sudah mulai absen siswa dan guru untuk pembelajaran KIKD dan yang lainnya itu diupload pada satu aplikasi. Oh iya. Ketika ulangan pun secara online ya. Mungkin itu salah satu dampak daripada COVID itu, Mas. Pasti. Jadi kita mungkin salah satu penyeimbang dan salah satu jawaban juga mungkin betul, untuk kedepannya. Karena mau tidak mau kita ke depannya itu serba teknologi, serba IT dan yang lainnya. Serba canggih Mungkin apalagi itu di saat ini. yang bisa kita ambil dari COVID itu sendiri ya.
karena kita terbiasa dengan sistem online dan yang lainnya. Pasti. Kita juga mulai melek lah sedikit demi Ya. sedikit tentang aplikasi, tentang IT dan yang lainnya, alat komunikasi secara daring, secara online seperti itu. Gitu Mas. Ini Mas Ari ada air, ada kopi, silakan Ayo. diminum dulu. Baik, Oke. dulu ya. Bismillah. Bismillah. Nah, di sini ada hal yang lain akan saya tanyakan. Boleh. Dari sekian keaktifan anak sekolah ataupun memang di perguruan tinggi, itu kita ada beberapa yang tertinggal dan sempat dibekukan. Kayak di sekolah itu halnya kayak organisasi OSIS, organisasi kepramukaan, ekstrakuler yang dan yang lain sebagainya lah. Itu bagaimana bisa terjalan lagi Mas dan terbentuk lagi? Apakah memang itu sedari Covid pun sudah berjalan, apa memang sempat dibekukan atau memang sekarang tuh udah mulai adaptasi lagi, mulai pembentukan lagi gitu? Karena bagi saya itu organisasi di sekolah yang sangat-sangat bermanfaat, terasa. Ya, pasti. Terasa. Ya. Baik, mungkin semasa Covid untuk segala kegiatan itu yang pasti dibekukan semua karena bersifat online semua. Iya, Mau pasti. tidak mau Iya sih. dari mulai eskul, pramuka, meskipun dan yang lainnya itu Semua ya, dari semuanya total di-stop stop. dulu Ya, untuk pasti. semasa Covid kemarin. Mungkin untuk tahun sekarang mulai kita rintis kembali yang luar biasa perjuangannya. Memang. Karena mungkin kita mencari siswa dari nol lagi gitu, kemampuan bakat Iya dan sih. yang lainnya. Pasti. Ya mungkin mereka ya yang sisa-sisa Covid sebelum Covid yang tersisa lah gitu, minat dan bakatnya Iya. ya mulai Ataupun terpandang belum terimplementasikan. Ya, kita mulai tampung kembali, Ya. kita mulai ya sosialisasikan kembali lah Ya. ya sekolah-sekolah yang ada di sekolah yang luar biasa menunjang Mas, menunjang untuk kegiatan kedepannya gitu, untuk masa depan mungkin apa salah satu jalan hidup juga gitu. Siapa tahu kan misalkan dari kita aktif di pramuka nih, salah satunya jalan kita menjadi pembina pramuka dan yang lainnya itu salah satu mungkin salah satu jalan untuk masa depan kita gitu. Oke. Itu kita mulai aktifkan kembali, mulai rintis kembali. Siap. Yang luar biasa. Alhamdulillah insya Allah lah bermanfaat dan kegiatan tersebut untuk ke depan Betul. anak-anak. Betul. Ya. Mungkin dari saya cukup sekian sih pertanyaan kita di akhir ini karena memang waktu sudah menunjukkan wah kayaknya Luar biasa ya. mungkin Mas Ari juga setelah ini mau beristirahat atau bagaimana. Saya rasa cukup sekian karena memang kita berbincang sebetulnya masih banyak hal yang perlu dibahas akan tapi mungkin di next pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi dan lebih rinci lagi ataupun pembahasan yang lain sebagainya. Boleh. Oke, terima kasih untuk Mas Ari Supriyatna telah berkenan menjadi rekan dan narasumber saya pada malam hari ini. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tugas akhirnya Mas. Semoga memang Semangat. kita bisa lulus Sesuai dengan target. Ya, sesuai dengan target. Ya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Salam solidarity forever.